Sama olahraga. Salam jasmani. Salam jasmani. Salam kesehatan. Salam kesehatan. Udah. Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Taufik Rahman. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang apa? Tentang HIV dan AIDS. HIV dan AIDS. Untuk kali ini akan dijelaskan oleh siapa? Bapak siapa? Saya Ari Herdianto. Dan Ibu siapa? Saya Lutfiana Mega. Lutfiana. Bapak Ari dan Ibu Lutfiana Mega. Jadi langsung ke materinya saja ya. Oke. Kali ini apa sih AIDS itu? HIV itu? Sedangkan Virus. AIDS itu adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi untuk HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Sedangkan HIV adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh tersebut apabila si orang yang sudah terkena HIV tidak langsung ditangani oleh tim kesehatan atau mungkin si Itu korbannya medis ya. tidak segera mengeceknya seperti itu. Oke, dengan kata lain HIV ini merupakan gejala awal dari adanya penyakit AIDS ya Pak ya? Betul. Ya, seperti itu. Kalau untuk virus HIV adanya di mana sih? Untuk virus HIV itu adanya di cairan darah, Iya. di air mani, lalu di cairan vagina, di air susu Susu ibu, ibu. dan di air liur. Iya, kebanyakan juga ada banyak pendapat bahwa ada juga di air liur ya Pak ya? Nah, kalau untuk penularan HIV itu bagaimana sih penularannya? Untuk penularan, yang pasti penularan bisa dari kita melakukan seks bebas mungkin ya Pak ya? Ada dari seks bebas, ada dari kita dari Melakukan atau menggunakan obat-obat terlarang. Iya, Yang paling penting melalui obat suntikan. suntikan. Dan untuk yang seperti mengecek darah atau mungkin yang lainnya, apabila si jarum suntiknya tidak disterilkan itu bisa tertular virus HIV. Nah, Jadi untuk mengecek tes darah itu alatnya harus steril dulu baru kita bisa. kan tadi ngomongin tentang seks bebas gitu ya Pak ya? Kalau untuk pencegahannya tuh gimana sih biar nggak terjadi seperti begitu? Oke, untuk pencegahannya sebenarnya apabila melakukan seks seperti itu sebaiknya secara aman. Iya, harus Memakai ada pengaman kondom, ya. Atau mungkin dan lain-lain. Secara sehat Ya, aja. secara sehat. Lalu untuk penularannya memakai obat-obat terlarang seperti tadi lewat suntikan, dan apabila berhubungan badan juga seperti itu. Apabila berhubungan badan sesama jenis itu lebih Bahaya. bahaya, lebih persentasenya lebih besar untuk Iya. menularkan HIV. Tapi kan dari sisi agama kan nggak boleh Pak Ya, seks bebas kan- itu. Jadi bagaimana gitu? Kan termasuk penyimpangan ya, penyimpangan. Si orang itu menyimpangan terhadap agama dan juga penyimpang terhadap kesehatannya sendiri seperti itu. Jadi nggak boleh ya, intinya Iya. nggak boleh ya melakukan seks Pada- bebas itu ya. Betul sekali. Pada intinya juga segala hal yang kita lakukan itu balik lagi ke individu kita ya Pak. Jadi sebisa mungkin kita menjauhi apa yang bisa kita jauhi dan itu sebuah penanggulangan untuk diri kita sendiri juga. Jadi intinya seks bebas yang seperti itu nggak boleh ya, dilarang ya. tidak Dari boleh sisi ya. agama juga nggak boleh. Dari Juga menggunakan obat terlarang pun tidak boleh. ya ada hukum-hukumnya juga Iya ya. betul, ada hukum. Nah sekarang untuk testing dan konseling HIV itu seperti apa sih? Untuk testing dan konseling itu kita ada dua cara mungkin ya. Yang pertama ada VCT, yaitu voluntary testing dan konseling. Dan yang kedua ada apa Pak? VICT. Oke. Itu Provider Initiative Testing and Counseling. Perbedaannya itu untuk VCT itu jadi orang melakukan tes HIV secara Sukarela. melalui konseling dulu. Iya. Untuk PICT, orang itu melakukan tes HIV direkomendasikan oleh pihak kesehatan karena sudah terlihat gejala-gejala mengidap HIV seperti itu. Nah sekarang selanjutnya untuk tempat isolasi khusus itu apakah ada atau gimana? Untuk di Bandung sendiri ada untuk tempat Cimahi gitu, Bandung penanganan Cimahi. HIV di Rumah Cemara. Dengan Semarang. Rumah Cemara itu bekas rumah sakit Rumah sakit itu ya, umum. Ya. Lalu gimana sih mitos seputaran penularan HIV atau AIDS itu? Oke, Ada nggak gitu? ya untuk mitos seputar HIV itu ada sebenarnya. Jadi
mitos yang pertama itu virus HIV ditularkan melalui nyamuk. Iya. Melalui nyamuk. Yang kedua melalui sentuhan kulit. Yang ketiganya melalui, sebenarnya untuk yang ketiga tuh untuk hubungan seksual, mau hubungan sesama jenis atau mungkin hubungan lawan jenis, itu dua-duanya menularkan virus. Tapi yang lebih besar itu hubungan Seksual. sesama jenis lebih besar. Untuk sentuhan kulit itu tidak menularkan HIV karena tidak ada cairan. Untuk nyamuk juga tidak, karena untuk nyamuk itu apabila sudah menggigit orang yang terkena virus, untuk menggigit orang lainnya, si nyamuk itu tidak mengeluarkan daerah dari yang orang itu. Jadi itu bukan menularkan virus HIV untuk nyamuk itu. Kalau untuk di Indonesia sendiri gimana Pak? Kalau mengenai seks bebas itu HIV, apakah masih banyak atau bagaimana gitu? So, untuk di Indonesia sendiri, sekarang untuk data seks bebas sampai gitu. Juni 2019 itu data yang terkena virus HIV itu ada 349.883 orang. Oh, cukup banyak juga ya Pak ya? Iya, Jadi, cukup banyak. Untuk yang lainnya, untuk adik-adik sekalian, dimohon untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Dan dilarang agama juga Iya. ya, nggak boleh. Intinya menjauhi seks bebas juga, menjauhi segala hal yang bisa memancing terjadinya atau terpaparnya virus tersebut. Karena negara kita juga negara hukum ya, bukan iya, negara liberal juga gitu Iya, ya. betul. Nah, kalau kita cara menjauhinya gimana sih di daerah kita gitu, misalnya daerah Cimahi atau Bandung? Sebenarnya untuk Apakah cara- dari lingkungan Oh, atau iya. gimana gitu? Sebenarnya segala hal juga seperti yang telah saya sampaikan tadi itu bergantung pada diri kita sendiri ya. Untuk lingkungan juga berarti kita harus pintar-pintar mencari lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat. Dimana kalau misalkan kita menjauhi lingkungan-lingkungan yang seperti itu, kita juga bakalan terjauh dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau untuk lingkungan yang baik itu seperti apa gitu? Dan baiknya, sisi baik itu biar tidak menyimpang ke lingkungan yang buruk. Yang baik mungkin dari pengurusan wilayah tersebut itu seperti mengadakan penyuluhan tentang HIV, tentang narkoba, dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan kesehatan seperti cek Cek ya, darah atau cek ya. imunisasi untuk bayi seperti itu. Karena apabila ibu hamil yang sudah terpapar HIV, secara kemungkinan besar bisa menularkan HIV itu kepada Anaknya. Iya. Jadi harus hati-hati ya Pak ya, ya Bu ya? Iya. dan jangan berganti-ganti pasangan apabila berhubungan seksual. Iya. Ya intinya dilarang gitu ya Dilarang. untuk Intinya berhubungan seksual gitu. Dilarang. Apakah Ibu atau Bapak pernah mengalami HIV seperti itu? tidak, alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, tidak. Semoga Masih sehat dijauhkan ya. walafiat. Apakah berminat atau Oh, gimana? tidak. Terima kasih. Tidak ya, jadinya ya. Oke. Nggak boleh ya itu Iya, ya. nggak boleh ya, Itu Pak. dilarang agama. Iya. Pak, Bu, pertanyaan terakhir ya dari sudut pandang religiusnya, terus kesehatannya dan dampak untuk generasi anak sekolah atau tingkat SMA sekarang untuk kedepannya gimana nih untuk HIV itu gitu? Untuk secara religi ya sebenarnya karena kita umat beragama, karena tidak memperbolehkan berhubungan badan di luar nikah dan Sebelum juga ada ikatan. melakukan atau menggunakan obat-obat terlarang juga kan tidak boleh. Iya. Terus untuk secara kesehatan juga mungkin apabila terkena virus HIV pasti ada yang terserang dan tidak bisa sembuh. Dan juga untuk masa remaja sekarang dampaknya ya apabila melakukan hubungan di luar nikah dan terkena virus HIV mungkin masyarakat juga akan Itu ya. mengucilkan Masa depannya ya masa depan juga. ngaruh ke masa depannya akan tidak baik gitu ya. Jadi kesimpulannya untuk HIV atau HIV itu ya penyakit menular ya, menular itu. Dari sisi hukum juga kan untuk melakukan seks bebas tidak diperbolehkan. Dari sisi agama juga diharamkan. Jadi untuk remaja-remaja nih jauhilah lingkungan yang buruk, dekati lingkungan yang baik. Seperti hal-hal yang positif lah lakuin, olahraga gitu, jaga kesehatan, jangan lupa. Paling dari kami segitu saja untuk materi pembelajaran tentang HIV atau AIDS ini. Selebihnya mohon maaf dan jangan lupa jaga kesehatan anak-anak.
jangan lupa makan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam jasmani. Salam jasmani. Salam kesehatan. Salam kesehatan. Salam olahraga. Salam olahraga PKO Jaya.